ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Ustaz, bagaimana cara mengajak atau bicara atau ngobrol kepada suami namun kelihatannya dia lagi bad mood karena baru pulang kerja, sementara saya cepat pelupa sehingga harus segera bercerita kepada suami. Ya, dari Ummu Syafiq di Cikarang. Ya, pertama, ikhwatal iman a'azani Allah. Terkadang ya ada waktu yang memang tepat untuk kita sampaikan. Kita memilih waktu. Kalau strateginya karena kita lupa, maka dicatat terlebih dahulu. Hari ini apa yang ingin kita sampaikan kepada suami. Ya, karena kita juga aktivitasnya banyak. Seorang ibu belum membantu anaknya untuk mengisi belajarnya, membantu belajarnya. Belum menyiapkan urusan dapurnya dan lain-lainnya. Maka kita punya buku catatan. Apa yang ingin kita sampaikan, catat terlebih dahulu. Lalu kemudian apa? Ya, ketika suami pulang kerja, maka hibur dia. Ya, kadang memang suami ini terkadang ya, para akhwat kaum muslimat, azani Allah. Kadang suami ini, masya Allah, ya. Dia di tempat kerjanya bisa saja dia habis dimarahin oleh pimpinan. Tapi ketika pulang dia ingin menampakkan wajah yang menyenangkan keluarganya. Seakan-akan di tempat kerja tidak terjadi apa. Mungkin suami kita yang kalau di rumah itu seperti raja, tapi karena dia di tempat kerjaannya punya pimpinan lagi seperti budak. Kadang dibodoh-bodohi. Mungkin dikatakan dengan kata-kata yang kotor. Mungkin dengan kata-kata bodoh, dengan kata-kata yang jelek pokoknya. Sehingga suami, karena dia posisinya dia bekerja di situ, dia diam. Ketika di rumah, ingin ada sesuatu yang berbeda. Ingin dimuliakan. Ingin dihormati. Ingin diberikan keluasan waktu terlebih dahulu sejenak untuk bisa beristirahat. Sebelum dia menerima keluhan-keluhannya. Mungkin peristiwa bad'il wahyi, penerimaan wahyu pertama oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi satu poin untuk yang kita jaga bagi para kaum muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bertahannus, beribadah di Gua Hira. Disiapkan makanan dan minumannya oleh Khadijah. Untuk beberapa hari berada di atas ya Jabal Nur di Gua Hira. Untuk beribadah, tafakkur. Lalu kemudian ketika habis perbekalannya turun lagi. Lelah dia beribadah di sana, dia turun. Ketika turun, ya, sang istri Khadijah radhiyallahu anha menyiapkan ya dirinya, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang suami tercinta tanpa harus banyak berkata-kata. Ya, apa yang ingin ya ia lakukan. Dia tidak perlu dia banyak berkata. Siapkan segala sesuatunya. Sampai kemudian siapkan perbekalan kembali ketika sang suami mengatakan saya akan kembali. Maka siapkan lagi perbekalannya. Dia naik lagi. Rasul ke Jabal Nur. Sampai lihat ketika didatangi oleh malaikat Jibril. Makhluk yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Yang begitu takutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada apa ini? Makhluk apa ini? Lalu kemudian dengan rasa takut dan khawatir yang luar biasa, turun. Lalu berjumpa dengan dengan istrinya. Zammiluni, selimuti aku. Berikan ketenangan kepada dia terlebih dahulu. Ya. Kata Rasul, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka diselimutilah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak perlu banyak ditanyakan kenapa ada apa dan segala macam sampai Rasulullah mengatakan zammiluni, hanya cukup dengan satu kalimat, dua kalimat, selimuti aku. Lalu seorang istri berkata, ada apa sih? Ternyata kenapa dan segala macamnya. Sehingga tidak nampak ketenangan.
Ketika seorang suami minta waktu, buatkan ya untukku segelas teh agar aku tenang. Ada apa mas? Kenapa nih? Kenapa terjadi? Kok bisa begitu? Ini begini. Dan banyak terkadang para istri itu ketika berkomunikasi dengan suaminya itu seperti apa? Jaksa penuntut umum dengan apa? Ya, dengan tersangkanya. Itulah yang terkadang membuat suami itu malas untuk berbicara, bad mood. Ya. Ketika suami tidak suka untuk apa? Ya, untuk tidak cerita terlebih dahulu, maka apa? Jangan paksa. Jangan paksakan. Banyak seorang istri dalam rumah tangga itu kalau berkomunikasi dengan suaminya seperti jaksa penuntut umum dengan siapa? Ya, dengan tersangka. Terus dia berbicara, nggak pernah berhenti. Itu yang menyebabkan apa? Rumah tangga jadi hambar. Jadi kacau. Ya. Berikan ketenangan kepadanya. Setelah tenang, barulah kamu bertanya. Ada apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah bercerita. Aku tadi didatangi malaikat begini-begini dan yang lainnya. Lalu kemudian kalau sudah bertanya seperti itu, jangan ya hanya sekedar apa bertanya kemudian selesai. Hanya mengorek informasi, tapi kemudian selesai, tidak memberikan solusi. Seorang istri yang baik, dia solver. Ya. Dia menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada. Apa kata Khadijah? Ayo kita datang ke Waraqah bin Nawfal, anak pamanku. Dia ahli dalam masalah ini. Dia sering membaca dan menulis Taurat, Injil, dan yang lainnya. Dia tahu tentang perkara ini. Ayo kita datang ke sana. Ini bagian daripada solusi. Ya, karena seorang istri sudah mengorek informasi dari kita, ya, kalaulah kemudian dia diam, malah dia nimpalin keburukan. Makanya mas, jangan begitu. Salah lagi suami. Itu besok suami nggak mau cerita. Wallahi ini banyak terjadi. Ya, kenapa sih mas sampai dimarahi oleh bosnya? Kenapa begini? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begini? Dan yang lainnya. Maka apa? Itu bisa memuncak emosi suami, bukan ditenangkan. Ya, maka banyak suami yang pendiam. Kenapa? Karena lantaran kalau berbicara tidak akan menyelesaikan masalah. Maka banyak suami yang dia hebat, di luar dia itu banyak disakiti oleh orang, oleh pimpinan pekerjaannya dan yang lainnya, tapi di rumah dia diam. Sudah lebih baik dia apa? Sang suami mengatakan lebih nanti malam aku akan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tangisanku ini didengar oleh Allah. Allah tidak pernah apa? Tidak pernah bosan untuk mendengarkan tangisanku ini. Ya. Kalau tak tangis depan istri, nanti istri ngomong lagi. Ya gitu aja cengeng gitu, suami. Salah lagi dia. Banyak kesalahan. Ya, maka jadi istri itu harus pandai dia. Ya, istri itu cerdas. Ya. Harus diingatkan. Kalau sudah diingatkan, maka itu terus dijaga. Ya. Harus dijaga. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha, luar biasa, ya, Ummul Mukminin. Ya, ini yang harus dicatat. Ya, nanti cari waktu yang pas, lalu kemudian disampaikan. Mas, aku ingin sampaikan, boleh? Ya, takutnya aku lupa. Ini ada catatan yang saya ini kan satu, gitu begini. Ya. Baik. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ